Di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom koroner akut. Untuk manifestasinya itu, dari manifestasi sindrom koroner akut yang banyak terjadi adalah non-ST elevation, segment of myocardial infarction. Pasien mengalami henti jantung dan paru-paru akut yang merupakan gagal jantung akut. Henti jantung disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen pada otot jantung. Pasien memerlukan penata laksanaan multidisiplin dan intensif. Juga diperlukan pemantauan ketat hemodinamik dan asupan nutrisi. Setelah masalah jantung dan paru-paru, pasien juga terjadi penurunan kesadaran. Ada juga gangguan sistem saraf pusat yang bisa menyebabkan kematian. Untuk patofisiologinya itu, sindrom koroner akut disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan pasokan oksigen miokard kurang, sehingga menyebabkan kematian sel yang bisa mempengaruhi arteri koroner, sehingga dapat mengakibatkan proses sekunder, hipoksemia atau hipotensi, dan juga menimbulkan kebutuhan oksigen miokard meningkat. Penyebabnya itu pecah atau erosi, terjadi plak aterosklerotik yang mengarah pada sumbatan arteri dan parsial. Sindrom koroner akut ini pada pasien yang mengalami diklasifikasikan dalam kelompok elektrokardiogram atau EKG. Untuk faktor resikonya itu, yang pertama itu faktor resiko yang dapat diperbaiki itu berupa hipertensi, kolesterol, merokok, obesitas, diabetes mellitus, aktivitas fisik kurang, stres, dan gaya hidup. Dan untuk yang kedua, faktor resiko lainnya itu meliputi usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit keluarga. Sindrom koroner akut ini bisa terjadi mengancam nyawa pada pasien dengan penyakit jantung koroner. SKA terdiri dari angina pectoris tidak stabil, infak miokard, di mana bentuk dari SKA bergantung pada derajat oklusi arteri koroner dan hubungannya dengan kejadian iskemia. Pada pasien ini dengan keluhan nyeri dada, mulai dari anamnesis, faktor resiko, juga bisa dengan pemeriksaan fisik, EKG, dan laboratorium, sehingga dapat menentukan stratifikasi awal apakah pasien tersebut dapat dipulangkan atau dirawat. Protokol retrospektif merupakan teknik yang sering digunakan pada siklus kardiak dalam banyak denyut jantung. Dalam teknik ini dapat mengevaluasi fungsional sekaligus plak koroner, sehingga membutuhkan dosis radiasi yang relatif tinggi. Pasien infak miokard akut yang mengalami kecemasan dalam 48 jam pertama dan memiliki resiko komplikasi 4-9 kali lebih besar daripada pasien yang tidak mengalami kecemasan. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sindrom koroner akut. Terima kasih.